Kamu kenapa nekat banget sih, Dit? Buat apa kamu datang malam-malam ke rumahku? Bukannya kamu itu harusnya senang ya, Saka? Kamu kan jadi bisa makan malam sama dua perempuan sekaligus. Apa maksud kamu? Udah cukup ya, Saka ya? Aku udah gak mau diginiin terus. Kamu kemarin ngebiarin aku dibully sama Ariana. Sekarang kamu mau ungkit-ungkit lagi, iya? Maksudnya apa tuh kamu mesra-mesraan sama dia semalam? Dit, yang harus aku tanya itu kamu. Kenapa kamu nekat banget? Karena kecerobohan kamu, karena kenekatan kamu, aku bisa pisah sama Ariana. Sedangkan rencana kita belum berhasil, Dit. Saka. Kamu sendiri yang mempersulit usaha kamu. Aku tahu kok, Ariana itu udah kena gangguan mental sekarang. Ya kan? Dan harusnya itu mempermudah kamu supaya kamu bisa memanipulasi dia. Gak ada yang sulit kok. Kamunya aja yang kecintaan sama dia. Sanggup kamu punya istri yang kena gangguan mental. Tahu dari mana kamu? Ariana punya masalah psikologis, hah? Bisa sok tahu kamu? Aku tahu dari mana itu nggak penting, Saka. Yang penting sekarang, kamu juga udah tahu kan kalau Ariana itu akan konsultasi ke psikiater. Kamu sadar nggak sih, Saka? Ariana itu cuman mau nguasain kamu aja. Dia nggak cinta sama kamu. Jadi buat apa sih kamu lanjutin semua ini? Jadi kalau kamu mau balas dendam, kamu nggak perlu lagi tuh melanjutkan pernikahan palsu kamu. Dit, aku sama Ariana sah pernikahannya, Dit. Kamu suka atau enggak, keadaannya akan tetap seperti itu, Dit. Dan kamu gak usah sok tahu, Dit. Gak usah sok tahu tentang psikologisnya Ariana. Aku suaminya, aku yang lebih tahu. Dan aku minta sama kamu, kamu harus buang sifat kamu yang gak terkontrol seperti kemarin. Dan kalau kamu begitu terus, aku gak main-main, Dit. Sekali lagi kamu kayak kemarin, dan kamu ngancem posisi aku, aku akan usir kamu dari hidup aku. Aku gak akan baik-baik sama kamu. Lihat aja. Tega kamu bilang kayak gitu, Saka. Kamu yang tega sama aku, Dit. Kamu tau gak, kalau kamu begini terus, kamu tekan aku terus, aku yang akan punya mental issue, aku yang punya masalah psikologis, bukan Ariana, aku. Mbak, ini bilnya ya. Kok harganya jadi lebih mahal sih, Mbak? Saya mohon maaf ya Mbak, ini kebijakan baru dari bos baru kami Mbak. Bilangin dong sama bosnya, jangan asal naikin harga sama ganti menu. Kayak gini saya sebagai pelanggan kecewa tahu. Iya Mbak, saya minta maaf ya Mbak ya. Nanti akan saya bicarakan lagi sama manajemen di kafe ini. Jangan diulangin lagi ya Mbak. Yun, kamu kenapa ngelihatnya gitu banget?
Aku kesel banget ya sama Selin ya. Udah naikin harga seenaknya aja. Aku tuh dikomplain sama customer dari tadi. Terus kamu lihat deh, dia enak-enakan main handphone coba. Mikirin kafe ini apa? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa juga. Sekarang kamu fokus aja sama kerjaan kamu ya. Nggak usah diambil hati. Iya juga sih. Yaudah deh aku balik kerja lagi ya. Semangat ya. Udah diangkat jadi manajer, gaji dinaikin. Masa sih masih jadi cemberut? Yang semangat kali Yun kerjanya. Aduh, my bestie nih gak pernah bersyukur. Siang, Selin. Are you okay, bestie? Kebiasaannya Yuna nih. Kalau ada masalah, diobrolin dong. Sel, gue tuh sebel banget ya sama lo. Lo gak denger ya, gue dari tadi dikomplain lo sama customer gara-gara lo seenaknya aja naikin harga sama ganti menu. Lo tuh gak ada sense of belongingnya tau gak di cafe ini? Ya gue tahu lo bos gue, cuman kan gue lebih lama Sel kerja di sini. Gue gak nyaman kalau lo gak ada rasa pedulinya sama cafe ini, Sel. Jadi itu masalahnya. Gue minta maaf ya. Tapi kan lo tau sendiri Yun, gue belum terbiasa. Gue kan biasanya cari klien, cari investor, terus juga ngegolin produk baru. Jadi gue belum terbiasa buat ngurus kafe kayak gini. Yun, kafe ini tuh juga kan bayi lo. Ya kenapa gue angkat lo sebagai manajer karena gue yakin lo bisa handle kafe ini. Dan karena lo manajer di sini, kehadiran gue tuh udah gak penting lagi. Besti, gak menutup kemungkinan tahu kalau gue bakal kasih setengah saham ini buat lo. Jadi ya, kita jadi partneran pemilik kafe ini. Lo serius, Sel? Pernah nggak Selin kalau udah ngucap itu bohong? Enggak lah, serius. Gue speechless banget, Sel. Gue nggak tahu harus ngomong apa. Nggak perlu ngomong apapun sih. Gue cuma pengen lo jadi sahabat gue. Lo dan Ariana. Selamanya. Iya. Selamat sore Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mbak, kemarin itu saya sudah booking private room atas nama Devi. Sudah available kan? Oh sudah Ibu, Ibu tenang saja, Ibu langsung bisa memakainya. Oh, oke. Ya. Yang lain mana ya? Kok belum datang juga? Nih, Ken. Kok ada di sini? Dunia sempit banget ya. Kemana saya pergi ada kamu lagi. Kayak nggak ada penghuni lain. Kelihatannya sibuk banget, banyak urusan. Iya ya? Iya dong, sibuk. Ya namanya juga Crazy Rich, ya kan? Ups, harusnya aku loh yang kaget. Kok kamu ada di sini sih? Ini kan tempat yang eksklusif. Tempatnya orang-orang the real Crazy Rich. Bukan tempatnya orang-orang yang mantan Crazy Rich. Kamu itu kan tinggal Crazy-nya aja. Rich-nya kan udah gak ada, ya kan?
Oh gitu pendapat kamu. It's okay, nggak masalah buat saya. Yang penting saya pernah jadi Crazy Rich. Ya paling tidak saya pernah merasakan jadi sultan. Dan kalau jadi the real sultan nggak butuh pengakuan. Ya nggak? Betul kan Ikan? Mungkin ya, oke. Iya, aku lupa. Aku mau bagi-bagi berita bahagia. Aku tuh seneng banget loh punya menantu Riri. Dia tuh orangnya pengertian, baik. Terus sekarang dia tuh mau kasih cucu buat aku. Aduh, untung aja ya Galvin itu gak nikah sama mantannya. Yang ada aku tuh lama punya cucunya. Lihat aja sampai sekarang kan belum hamil-hamil juga, ya kan? Udah ya, itu aja. Bye. Keep calm Devi, tenang, sabar. Gimana? Kamu udah dapat tempat yang aman? Bapak tenang aja, saya sekarang udah di tempat yang aman, Pak. Oke, untuk sementara waktu saya minta kamu sembunyi dulu ya. Sampai situasinya semuanya aman. Siap, Pak. Saya akan keluar setelah ada perintah dari Pak Coki. Oke, nanti kalau situasinya sudah aman, saya kabarin kamu. Berani-beraninya Selin ngukir luka di muka ganteng gue. Awas aja, gue bakal kasih perhitungan ke dia. Perang kita mulai, Selin. Kamu nih udah kasih tahu ke Mami kalau kamu tuh ngajak Papi keluar makan sekarang ini? Belum sih, Pi. Tapi nanti Saka ngomong sama Mia. Emang kenapa, Pi? Waduh, kamu harus kasih tahu dia. Gak bisa enggak. Mami kamu itu tahu nggak, Saka, dia itu posesifnya itu kebangetan ke Papi. Kamu harus kasih tahu kalau kamu yang ngajak keluar Papi sekarang, bukan Papi. Oke, aman, Pi. Nanti Saka pasti bilang sama Mami kok. Saka yang maksa Papi buat ketemu Saka di sini. Mami nggak percaya sama Papi bukan karena perempuan yang namanya Anjani itu kan, Pi? Saka, ini sepertinya lebih dari satu kali Papi mendengar kamu menyebutkan nama Anjani itu. Seperti kamu tahu ya Saka, selama Papi masih memegang perusahaan, itu Papi berhubungan dengan banyak sekali klien. Ya pasti Papi nggak ingat lah satu persatu dari nama-nama mereka. Oh, kamu curiga si Anjani itu ada hubungan khusus gitu ke Papi? Ya nggak ada lah Saka. Kamu ada-ada aja Saka. Udah, ayo makan. Hebat juga, Papi. Bisa ngelak apa yang aku tanyain. Apa aku kasih tunjuk aja foto mereka bertiga ya? Enggak, jangan. Foto itu harus menjadi bukti terakhir, harus menjadi kartu as. Itu
Itu artinya aku harus cari lagi bukti yang lebih kuat untuk menggantikan bukti foto itu. Yang jelas, aku semakin yakin kalau papi mempunyai rahasia besar tentang Anjani. Apa yang harus aku lakukan supaya Saka berhenti menyelidiki tentang Anjani? Apa yang ada di pikiran Saka sebenarnya? Kenapa dia seperti terobsesi untuk tahu rahasia tentang Anjani? Nih Coki ngapain sih, udah diblok masih aja berkali-kali pakai nomor lain. Bagus. Itu namanya gue nggak sia-sia buat kerja sama-sama lo. Halo, maksudnya apa ngirim-ngirim pesan kayak gitu? Kamu tanya sendiri aja sama mantan sahabat kamu, Rin. Jadi maksud lo yang naro alat penyadap itu lo dan Selin, bukan Mas Saka? Arin. Kamu gak percaya sama suami kamu sendiri. Kok bisa-bisanya sih kamu hidup sama orang yang gak bisa kamu percaya? Mana nih Arin yang aku kenal dulu? Yang berani, yang fearless. Saka itu laki-laki lemah, Rin. Kenapa? Kamu begini karena... Mungkin gara-gara pernikahan kamu ya? Yang bikin kamu jadi lemah dan lembek kayak gini. Rin, kalau kamu udah nggak bisa mempertahankan pernikahan kamu sama Saka, aku bisa kok menggantikan Saka. Dan aku bisa mengembalikan kamu seperti dulu lagi, Rin. Yang berani, yang hebat. Dan aku bisa kasih lebih, Rin. Lebih dari Saka dan Gavin ngasih kebahagiaan ke kamu. Kamu mau coba? Diam lo, Coki. Aku nggak boleh biarin dia teror mental aku jadi lemah. Enggak. Dia yang harus takut, bukan aku.